Ya. Turnuwun Bu Emi, Bapak Ibu, sebelum dimulai kuliahnya, mari kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan keberkahan atas apa yang nanti kita pelajari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini bergiliran menyampaikan progres penelitian ya, gitu. Dan sampai ke amanah artikel yang Oke, Bu. ini banyak orang di sini ya, jadi banyak suara. Ya, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, Maaf Bu Emi, dilaporkan kinerjanya. Kemudian harapan saya ini karena sudah pertemuan ke-10, Bapak Ibu tinggal 6 kali pertemuan ya. Padahal untuk submit ke jurnal itu perlu waktu ya. Sehingga nanti kan dalam penilaian itu harus sudah accepted gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar submit. Tapi kalau sudah accepted, nilainya langsung A nanti ya kalau sudah accepted. Nah, jadi harapannya begitu ya. Sudah accepted langsung nilainya nanti A ya. Saya akan koordinasi dengan Prof. Kartono. Jadi kalau sudah accepted di jurnal internasional, tentunya Bapak Ibu jurnal internasional ya harus hati-hati ya memilihnya. Bisa fokus bagus gitu ya, yang fokus kalian sehingga Bapak Ibu sudah punya prasyarat untuk ujian nanti kalau itu bisa terbit di Scopus. Apalagi nanti kalau Scopusnya Q1 tidak usah ujian terbuka. Nah, ngirit banyak. Ya, kalau tidak ujian terbuka itu ngirit banyak sekali Bapak Ibu ya. Ngirit banyak sekali dan artinya apa ya, lebih tidak lebih lama, tapi kan tertutup langsung Bapak Ibu sudah selesaikan tertutup ya, seperti Pak Diman ya, tidak pakai terbuka karena punya jurnal di artikel di jurnal. Itu Bapak Ibu dimonggo seperti yang ditulis tadi, Bapak Ibu melaporkan kinerja sampai minggu ke-10 ini. Nah, tinggal 6 minggu, tolong betul-betul digunakan waktu seefektif mungkin sehingga nanti tagihan luaran di perkuliahan ini benar-benar tercapai oleh Bapak Ibu semuanya. Begitu. Monggo dimulai dari siapa? Untuk UTS-nya jangan lupa ya, UTS dibatasi proyeknya tanggal berapa harus diselesaikan. Uploadnya di mana Bu? UTS Bu? UTS-nya nanti bisa ditaruh di Google Drive sama nanti tak buatkan tempat Elena. Tapi tolong dituliskan di grup WA. Terakhir tanggal berapa akan diunggah? Terakhir hari ini Bu. Hari ini Bu. Kan kemarin dikasih waktu 2 minggu kalau nggak salah. Hari ini sudah selesai semuanya, nanti tak buatkan langsung hari ini di Elena. Kalau saya belum selesai Bu. Makanya nih. Jadi kita tambahi 1 minggu tapi harus sudah rampung ya. Nanti tak buatkan di Elena. Ditulis di grup ya, Pak Gun nggih. Nggih. Tulis di grup, jadi batas untuk unggah proyek UTS hari apa, tanggal berapa, pukul berapa, begitu. Nggih. Ya, hingga nanti saya kalau buka grupnya itu, oh ya tak buatkan di tempat dan Bapak Ibu jangan lupa juga diunggah di Google Drive Plus ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu punya semua file teman-teman yang nanti bisa akses untuk semuanya di Google Drive Plus. Ya, ditulis sekarang aja Pak Gun. Cuma tidak lupa Pak Gun, langsung ditulis di grup ya. Bahwa pengumpulan proyek UTS besok minggu depan, Rabu, pukul berapa? Tapi kalau yang sudah selesai tidak harus nunggu minggu depan. Tentunya nilainya lebih
ada tambahan bonus ya kalau bisa diunggah hari ini ya. Nah, yang belum selesai batasi minggu depan dan setelah minggu depan nggak bisa unggah lagi. Begitu. Itu nggih, Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan menyampaikan proyek yang sudah dilakukan dan setelah ini akan melakukan apa ya, bagian Bu Yeni, dulu Bu Yeni. Gimana Pak? Bu Yeni. Nggih. Ya. Oh Bu Yeni. Oh Bu Yeni. Nggih. Kita menampilkan Pak Krungu Bu Yeni. Sebetulnya untuk progres artikel waktu itu saya sampai ke penyusunan proposal Bu dan memang untuk penyusunan soal. Baiklah, di sini saya share screen dulu untuk nggak bisa ya Bu Ratri kayaknya loading. Pesan saya pokoknya Bapak Ibu jangan sampai terlena. Iya. Tapi kalau proposal, iya ya, terima kasih. Laptop saya. Mohon maaf, ini laptop saya gangguan, jadi. Oh iya. Ini layarnya gimana Ibu? Bu Ratri aja dulu, Bu Ratri dulu. Ini nggak bisa. Berarti ini nanti untuk nah, saya juga dikirimi loh ya Bapak Ibu filenya, saya juga ingin lihat progres Bapak Ibu ya di artikelnya ya. Dikirim di grup aja, masing-masing mengirim di grup. Bu Yeni salah share screen Ibu. Iya, ini laptop saya error, Bu. Ya, Bu Yeni error. Siapa? Iya. Gantinya Bu Yeni siapa? Saya. Bu Ratri atau Pak Gun atau Pak Gianto? Ini yang sudah saya buat Bu Emi. Untuk instrumen penelitian, saya sudah membuat RPP 4 pertemuan, kemudian ada LKS dan ada e-modul Ibu. Jadi kalau praktek di sekolahnya belum, karena kebetulan minggu ini sekolah harusnya Selasa kemarin dan hari Kamis, tetapi sekolah menunda jadwalnya karena ada kegiatan dari pihak sekolah seperti itu, Ibu. Ini berarti adalah usahakan minggu depan harus sudah ini ya. J. Untuk artikel sudah ini Bu. Saya sudah menyusun proposal. Nah, nantinya dari proposal itu akan saya buat ke artikel. Ini ya, diteruskan saja ya, diteruskan saja. Oh, Bu. Ini adalah RPP dari pertemuan 1. Saya mencontohkan satu pertemuan dulu. Kemudian isinya ada identitas mengenai satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, kemudian alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Berikutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.4 dan 4.4 yang berbunyi menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikannya ke dalam grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dari KD itu kemudian dipecah menjadi IPK. Yang pertama adalah membuat tabel dari persamaan garis lurus, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga menggambar grafik persamaan garis lurus sebagai fungsi linear. Kemudian untuk IPK dari KD 4.4 yaitu membuat grafik persamaan garis dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui proses pengamatan masalah kontekstual pada e-modul persamaan garis lurus dan diskusi berbantuan LKS untuk panjang serta GeoGebra, siswa dapat yang pertama membuat tabel dari persamaan garis lurus dengan benar, yang kedua menentukan titik potong sumbu X dan Y secara tepat, yang ketiga menggambar grafik persamaan garis lurus sebagai fungsi linear dengan benar, yang keempat membuat grafik persamaan garis dari permasalahan kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini mohon maaf Ibu, ini langsung dikomentari atau saya lanjut ke bawah?
Ibu, mohon maaf masih mute Ibu. Kemudian materi pembelajarannya akan dibagi ke dalam fakta, kemudian ada konseptual, faktual, dan metakognitif. Ini sudah, mohon maaf, fakta, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di sini saya sudah menuliskan semuanya. Kemudian untuk model pendekatan dan metodenya, modelnya menggunakan Accelerated Problem Based Learning. Untuk pendekatannya menggunakan HOTS, ICT, STEM, literasi, dan 4C. Metodenya diskusi dan tanya jawab. Sumber, bahan, dan media pembelajarannya yaitu dari buku siswa, kemudian LKS, ini yang saya buat sendiri, kemudian ada dari YouTube. Medianya menggunakan LKS, e-modul, dan GeoGebra. Untuk alatnya menggunakan handphone, laptop, komputer, dan alat tulis. Untuk langkah pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian fase pertama dari APBL yaitu orientation. Guru memberikan motivasi dengan memberikan ice breaking, ini bisa dengan memberikan video. Kemudian motivasi tersebut berkaitan dengan tujuan dan manfaat penguasaan dari tujuan pembelajaran, yaitu menggambar persamaan garis lurus. Nah, di sini ditayangkan video lepas landas dari pesawat yang ada hubungannya dengan persamaan garis lurus. Kemudian apersepsinya, yaitu siswa menyimak apersepsi dari guru dan bertanya jawab mengenai materi koordinat kartesius sebagai prasyarat dari materi hari ini. Kemudian yang kedua yaitu fase yang kedua sudah masuk kegiatan inti yaitu organizing. Guru menayangkan video cara membuat grafik persamaan garis lurus. Ada di sini memanfaatkan ICT. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Lalu guru meminta siswa untuk berdiskusi, mendiskusikan, memecahkan masalah yang ada di e-modul dan LKS. Jadi ada masalah, pemberian masalah di awal pembelajaran untuk diselesaikan. Kemudian guru membagikan LKS untuk setiap kelompok. Nah, kelompoknya terdiri dari 3-4 orang, diminta untuk berdiskusi mencari informasi dari berbagai sumber mengenai langkah-langkah menentukan garis persamaan garis lurus. Fase yang ketiga yaitu guiding. Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS. Nah, selain LKS, guru membimbing siswa juga menggunakan e-modul. Fase yang keempat yaitu presentation. Di sini setelah menyelesaikan permasalahan, siswa diminta untuk membuat poster sederhana, yang ini kaitannya dengan STEM, yaitu pada art-nya. Siswa dapat membuat poster dengan memperhatikan keindahan seni. Kemudian salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Fase yang terakhir, kelima, yaitu integrate and evaluate. Siswa diminta untuk menyempurnakan atau mengkoreksi jawabannya dengan penyelesaian yang benar yang sudah ditayangkan oleh kelompok lain. Kemudian guru memberikan penguatan dan feedback. Nah, feedback ini guru mempraktekkan grafik persamaan garis lurus dengan menggunakan GeoGebra. Harapannya siswa dapat mengecek, nah, untuk grafik dengan menggambar manual dan dibandingkan dengan grafik yang dibuat dengan GeoGebra. Untuk penutupnya, guru meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, kemudian guru memberikan respon positif, dan memberikan gambaran materi berikutnya. Setelah itu, guru mengakhiri pembelajaran. Untuk teknik penilaiannya, yaitu dengan pengetahuannya, yaitu mengerjakan soal esai, keterampilannya produk dari poster yang telah dibuat. Ini adalah contoh instrumen dari soal persamaan garis lurus yang akan dikerjakan oleh siswa.
Ini untuk RPP-nya sudah, kemudian ini mau dikomentari atau saya lanjut LKS, Ibu? Bu Emi masih mute, mohon maaf. Oh, iya. Lanjut saja. Lanjut, Ibu. Untuk LKS-nya, LKS ini ditujukan untuk dikerjakan secara berkelompok, berisi mengenai KD, indikator, tujuan, yang sama dengan yang dituliskan di RPP. Kemudian tadi saya menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran itu diawali dengan penyajian masalah. Nah, saat ini masalahnya adalah mengenai suhu. Jadi ada suatu kondisi masalah gitu nggih. Nah, pertanyaannya adalah persamaan mengenai hubungan suhu derajat Fahrenheit dan Celcius. Di sini siswa bisa mencari informasi tidak hanya dari buku, tetapi bisa juga dari internet. Kemudian siswa mencoba menuliskan di sini untuk penyelesaiannya. Kemudian diminta untuk menggambar grafiknya dan menyelesaikan hasil diskusinya dengan membuat poster. Jadi nanti setiap kelompok membuat poster hasil diskusinya, kemudian bisa ditempelkan di papan tulis, tetapi tidak semuanya langsung maju untuk mempresentasikan, hanya perwakilan saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Emi. Untuk e-modulnya karena dia terinstall di handphone, jadi tidak bisa saya share screen di sini. Sudah, Ibu. Mohon maaf, Bu Emi masih mute, Ibu. Betul, masih mute. Oke. Ya. Jadi dari perangkat yang dikembangkan sudah tampak di sana ada 4C, ada IPEK. Nah, kalau saya dikirimi bagaimana sehingga saya bisa melihat lebih lagi ya, artinya nanti bisa saya komen-komen di grup juga, masukkan di grup juga. Jadi dikirim aja yang perangkat yang sudah jadi, misalnya Bapak Ibu ya, langsung dikirim di WA aja. Kalau tidak ada Google Drive, sudah disiapin Google Drive belum Pak Gun? Teman-teman ngunggahnya di Google Drive, sudah ngunggah di Google Drive atau belum? Atau silakan diposting di grup WA, enggak apa-apa. Belum, Bu. Ini nanti saya buatkan, Ibu, linknya. Nah, gitu loh. Sehingga teman-teman itu akan bisa membaca punya teman yang lain dan bisa saling memberikan masukan, begitu loh. Ya. Bu. Jadi kalau seperti ini masih diri sendiri gitu kan, artinya teman yang lain tidak bisa melihat atau membaca punyanya, misalnya Pak Gunawan bisa membaca punyanya Bu Leha, Bu Sri Soleha bisa melihat punyanya Bu Ratri, monggo bisa saling sharing ilmu yang dimiliki. Jadi sifatnya begitu. Ya, saling bisa memberi komentar di sana. Nanti terus tak buatkan di Elena. Ini lama enggak? Isi Elena ya. Nanti tak isi Elena, bisa langsung Bapak Ibu memberi masukan di Elena. Buat Bu Ratri misalnya ini. Jadi sambil melihat di filenya di Google Drive itu bisa saling memberi masukan. Begitu. Jadi tidak buatkan room diskusi Ibu di Elena, Bu. Iya. Ini langsung tak buat saya ya. Saya langsung tak buat, gue tekan nomor lali ngantuk. Ini saya buatkan link drive-nya nanti. Nah, saya buatkan.
buat link Google Drive-nya. Ini saya sambil mengisi Elena ya, supaya nanti tidak lupa. Kalau sudah sampai rumah, nanti sampai rumah maghrib itu layak-layak juga bagus. Ya, karena sudah umurnya sudah seksi itu kan beda ya. Semakin seksi. Saya siji kliwat ya. Seksi saya siji kliwat mau 61 kan ya. Nah, jadi umur mempengaruhi tingkat apa kengantukan daya tahan tubuhnya ya, kengantukan sudah sampai rumah itu rasanya pengennya layak-layak Pak Bu Yeni ya. Nah, sedikit. Oke, ini Bu Ratri sudah. Untuk penelitiannya minggu depan ya sudah dilaksanakan. Terus kita tinggal 6 minggu lagi. Nah, ini saya belum berkomunikasi dengan Prof. Kar. Apakah nanti Prof. Kar akan hadir dalam pelaksanaan 6 minggu, karena selama ini Prof. Kar belum pernah hadir ya. Nah, tetapi kan Bapak Ibu itu kan promotornya Prof. Kar ya, jadinya sudah saling berkomunikasi dengan beliau ya. Setiap Kamis malam, Bu. Setiap Kamis malam sudah berkoordinasi. Ya enggak apa-apa. Berarti nanti Prof. Kar sudah tidak ada di tatap muka, karena tatap mukanya di hari lain, begitu ya. Ya enggak apa-apa. Jadi itu, ini monggo. Jadi Bu Ratri ya, segera saja tinggal Bapak Ibu tinggal 6 kali lagi loh ya. 6 kali lagi ini sudah pertemuan ke-10, tinggal 6 minggu. Nanti submit butuh waktu ya untuk direview dari jurnalnya. Nah, pembayarannya masing-masing. Ya, pembayarannya masing-masing loh ya. Karena tidak ada nama saya ya di situ nanti ya. Karena adanya namanya promotornya ya. Nah, ya, adanya nama membuka sponsor ini, Bu. Nah, karena tidak ada nama saya ya, nama saya tidak ada. Jadi nama saya nggak ada, berarti saya tidak berhak untuk memberi apa namanya supporting dana. Sponsornya ya, tidak memberi sponsor. Tapi ya, pikiran saya itu ditambah Bu Emi loh, Bu. Itu kan namanya Bapak Ibu semua toh. Karena Bapak Ibu memang berkeinginan itu untuk syarat tadi yang supaya ujian teasernya tadi ya. Nah, karena syaratnya harus promotor toh ya, harus tiga promotor ketiganya harus masuk di dalam karya Bapak Ibu. Nah, ya di sini menyumbangsih ya, sumbangsih kepada Bapak Ibu semua. Begitu ya. Nah, Ibu mohon maaf Bu Emi. Untuk media saya itu kan aplikasi Android, Ibu. Jadi nanti harus menginstal dulu di HP agar bisa dilihat. Nah, apakah untuk melihatnya Ibu perlu dibuatkan video demonstrasi atau Ibu kersa untuk menginstal di handphonenya Ibu? Ya, demonstrasinya saja nggak apa-apa. Oh, ngoten. Demonstrasinya saja hasilnya seperti apa begitu. Nggih, Ibu. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan Bapak Ibu ini nanti bisa muncul beberapa artikel yang bisa Bapak Ibu submit di beberapa jurnal. Ya. Ingat bahwa jurnalnya jurnal yang betul-betul baik ya. Yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai nanti keluar uang banyak, loh nggak bisa dipakai begitu. Ya. Sudah siap toh dananya? Sudah siap ya dananya ya? Siap, Bu. Siap-siapkan, Bu. Harus siap ya, pokoknya harus siap ya. Nggih, Bu. Sudah diniati loh ya, sudah diniati ya. Nah, jadi harus siap. Begitu. Nih, monggo dilanjut. Bisa nanti ditanggapi oleh Bapak Ibu yang lain. Saya tak buka Elena ya, nanti tekan rumah ngantuk. Pak Sugi, monggo Pak Sugi. Siap, Mas. Bu, izin share, Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat itu. Ya, rencana RPP saya itu akan dilaksanakan di SMP IKU Al-Bahjah Pusat tentang bilangan. Ini contoh RPP untuk satu pertemuan. KI-nya itu sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratri, yaitu KI ketiga dan KI keempat. KD-nya itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik positif dan negatif, dan pecahan. Terus yang keempatnya itu, KD 4-nya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, lalu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sama satu laginya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. KD dan indikator pencapaian kompetensinya, KD dan IPK-nya. Di sini ketika menjelaskan bilangan bulat dan pecahan itu, IPK-nya menjelaskan urutan pada bilangan bulat. Semuanya. Terus tujuannya itu sama, yaitu tentang menjelaskan bilangan bulat sama pecahan. Materinya yang akan itu adalah bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, membandingkan bilangan pecahan, sampai dengan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Lalu metodenya itu saintifik, pendekatannya, modelnya itu PBL, pembelajaran berbasis masalah, medianya umum, pada umumnya aja LCD, laptop, sumber belajarnya dari teks siswa, buku pegangan guru, modul, sumber internet, dan sumber lainnya yang relevan. Langkah pembelajarannya, pertama pendahuluan, lakukan orientasi, persepsi, motivasi, lalu pemberian acuan, misalnya memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, lalu pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Lalu di sini kegiatan intinya, simulasinya tentang memberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik. Topiknya itu tentang pengertian bilangan bulat, pembagian, lalu membandingkan. Di sini yang misalnya yang akan diamati itu tentang suatu gambar maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru, misalnya yang akan diamati. Terus di sini ada apa? Oh, hilang. Ini pertanyaannya misalnya membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Terus pengumpulan datanya, mengamati objek atau kejadian, wawancara dengan narasumber, mengumpulkan informasi, pengolahan datanya, misalnya dilakukan kelompok diskusi, dari situ nanti caranya dengan berdiskusi, mengolah informasi, lalu menarik kesimpulan. Teknik penilaiannya,
Pertama, pengetahuan, tes tertulis sama tes lisan, pilihan ganda sama uraian. Lalu tes lisannya memaparkan materi dari pemahaman siswa. Lalu penilaian kompetensi keterampilannya dinilai dari proyek, pengamatan, dan wawancara. Lalu portofolio sama produk. Instrumen penilaiannya, terus pembelajaran, misalnya ada remedial atau pembelajaran tambahan. Udah selesai. Ya, terima kasih. Monggo Bu, misalnya ada yang mau di itu. Bu Emi. Dari teman-teman dulu Pak tadi Pak. Ya, sok monggo. Monggo Bu Sri bisa memberikan komentar untuk Pak Sugi. Saya Sinyalnya lubleb loh. Pak Sugi, Lanjut. saya mau bertanya. Ya, monggo lanjut. Ini RPP untuk berapa pertemuan gitu Pak? Ini satu pertemuan Bu. Oke. Kalau satu pertemuan itu KD-nya kok sampai Dua ya. Sampai 2 untuk 3 titik Iya. kan ada 2, terus indikatornya banyak sekali. Ya, Jadi, lanjut Bu. Oke, kalau tadi saya lihat sampai bawah Pak, tadi kan Iya. ada sepertinya ini untuk 10 pertemuan Bapak. Jadi tadi ada yang berulang. Oke. Iya, lanjut. Kemudian, mohon maaf bisa diturunkan sedikit Bapak? Nah, nah ini Pak, contohnya materi pembelajarannya tadi yang untuk tuntutan yang baru itu kan untuk materinya itu ada faktual, konseptual, prosedural, kemudian metakognitif. Nah, jika masih memungkinkan bisa ditambahkan ke pembagian itu Bapak. Artinya materinya dibagi menjadi 4 top, Mbak. Ya, tadi apa Bu? Faktual, terus faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. ya. Siap Bu. Lanjut Bu. Kemudian yang 4C-nya Pak sudah kelihatan atau belum Bapak? Yang ada critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Oh, siap. Pak Sugianto. Ya, siap Bu. Lanjut Bu. Ampun saya Bapak. Dilanjut Bu Emi Pak. Gianto. Masukan Bu Ratri bagus. Pak Gianto harus kemarin dibaca yang buku yang saya bagikan. Ya, di sana kan kemarin ada buku pembelajaran berpikir tingkat tinggi, kemudian ada modul pedagogi, kemudian ada buku penilaian HOT. 3 buku itu sebenarnya sudah bisa memberikan pegangan atau pedoman Bapak Ibu dalam mengembangkan suatu perancangan perangkat pembelajaran. Nah, tapi harus diikuti Bapak Pak yang di sana ada contoh-contoh. Baik Bu. Nah, ya dalam satu KD itu mestinya ada beberapa ada materi pokoknya. Nah, dari materi pokok itu bisa dibagi-bagi menjadi submateri pokok.
satu KD bisa dilaksanakan dengan beberapa pertemuan. Dan itu tentunya melihat silabus. Nah, silabus itu dilihat dari Prota dan Promes yang sudah dirancang oleh sekolah. Nah, Pak Gianto ini akan melaksanakan ini di tempat, Pak Gianto kan di tempat yayasan, gitu. Iya. Katanya kemarin mengatakan bahwa di yayasannya Pak Gianto itu ada mulai dari SD, SMP, SMA, SMA, bahkan perguruan tinggi, gitu iya, kan? betul. Nah, mestinya kan Pak Gianto kan kemarin mengatakan bahwa tidak mengajar ya di pondok atau di yayasan ini tidak mengajar. Nah, Pak Gianto bisa berkolaborasi dengan guru. Jadi tidak terus berdiri sendiri karena kan Pak Gianto melaksanakan penelitiannya itu di sekolah di yayasan tersebut. Iya. Nah, jadi bisa tanya dengan guru yang ada di situ atau kelas berapa yang nanti akan dijadikan tempat Pak Gianto melakukan penelitian, melihat silabusnya, kemudian materinya apa, akan dilaksanakan berapa pertemuan, dan perangkatnya itu harus jelas. Jadi betul yang diberi yang Bu Ratri memberikan masukan tadi. Ya. RPP memang dibuat dalam satu KD, tapi satu KD itu ada berapa pertemuan. Nah, sehingga KBN-nya ya nanti kalau misalnya itu ada 3 pertemuan, ya ada pertemuan 1, ada pertemuan 2, ada pertemuan 3, begitu Bapak. Ya. Jadi begitu. Nah, jadi kalau ini tadi sederet banyak sekali yang dikatakan berarti tadi ini bisa 10 pertemuan. Nah, jadi harus dilihat dalam silabus yang diterapkan di sekolah di yayasan Pak Gianto, karena Pak Gianto tidak mengajar sendiri, artinya tidak benar-benar ada di kelas tersebut. Nah, jadi begitu nggih Pak Di, nanti dikoordinasikan. Ya, makasih Bu. Nah, supaya jelas, ya, supaya jelas pengembangan perangkat yang digunakan atau instrumen yang akan Bapak gunakan dalam penelitian tersebut di sekolah tersebut. Itu berarti masih banyak yang harus dibenahi nih Pak. Baik Pak, baik Bu. Nah nanti untuk setelah nanti diunggah di Elena ya, Bapak Ibu bisa saling memberi masukan. Jadi nanti di Elena Bapak Ibu membuat topik sendiri-sendiri begitu nggih? Khusus Bu Ratri, terus nanti khusus Pak Gianto, khusus Pak Gunawan gitu. Nah, dari situ nanti teman misalnya di tempat Bu Ratri nanti di situ bisa replay. Ya Pak Gianto bisa replay, Bu Fenjani bisa, Pak Gun bisa, Bu Sri Saleha bisa. Nanti bergantian seperti itu. Di tempatnya Pak Gun nanti bisa di replay oleh siapa-siapa. File bisa diunggah di situ. Bisa toh Pak Gun nanti ya? Nah, jadi ini nanti tidak usah lama-lama, langsung Bapak Ibu disampaikan singkat saja sampai di mana progresnya, kemudian apa yang akan dilakukan setelah ini, ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung melanjut ke Elena. Ini sudah saya buatkan, jadi bisa lanjut diskusi langsung di Elena. Diskusinya memanfaatkan waktu langsung setelah pertemuan dengan saya, tidak usah nunggu nanti malam. Nah, kira-kira 1 jam, kan ini 3 SKS ya, 3 SKS. 3 SKS ini kan baru 1 jam, jadi masih ada 1,5 jam lagi sebetulnya yang bisa Bapak Ibu gunakan masuk di LMS atau di Elena. Begitu. Begitu nggih, Pak Gianto? Ya Bu, terima kasih Bu. Yang harus dibenahi itu berarti dari masukan Bu Ratri tadi juga. Siap. Nah,
pelaksanaan akan dilakukan kapan oleh Pak Gianto? Paling Senin, Bu. Kan di pondok kan, kalau di pondok sih Senin sampai Ahad juga ada, Bu. Jadi bisa kapan aja, ya paling pekan depan lah saya yang Tapi kan laksain. instrumennya harus dilengkapi dulu, Bapak. Iya, insya Allah, Bu. Kan Ya belum cepat, Bu. ya. Ya, ya insya Allah cepat, Bu. Semuanya ya. Nah, ya tadi. Itu nggih Bapak Gianto nggih. Nanti bisa dilanjut di LMS oleh masukan teman-teman Bapak Ibu yang lain. Nah, selanjutnya monggo yang lain. Bu Yeni, Izin bertanya, Bu. sudah baik. Laptopnya masih ngeblank, tapi Laptopnya masih ngeblank. yang ingin saya tanyakan dulu, Bu, perihal pembuatan RPP itu kan saya baru membuatnya satu RPP, satu pertemuan gitu, Bu. Apakah memang harus untuk satu KD gitu untuk membuat RPP itu? Kemudian untuk penilaian, apakah untuk yang sekarang itu hanya pengetahuan dan keterampilan, ataukah memang dari PPK itu yang ke sikap dan sebagainya gitu, masih ada, Bu, untuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Seperti itu, Bu, nanti untuk penilaian seperti apa? Nah, ya bergantung penelitian yang dilakukan Bu Yeni toh. Di dalam penelitian Bu Yeni itu perlu ada sikap yang akan diungkap atau tidak. Nah, tetapi walaupun itu misalkan di sikap tidak ada yang diungkap, dalam pembelajaran itu kan harus tetap menerapkan PPK nggih Bu Yeni. Nah, PPK itu memang tidak harus dinilai, tetapi punya suatu jurnal catatan begitu ya. Catatan untuk anak tidak harus seperti yang dulu, misalnya ada instrumen khusus semacam rubrik untuk menilai sikap anak-anak. Kalau memang di dalam penelitian yang dilakukan Bu Yeni tidak sampai ke sana, tidak harus ada penilaian sikap, ya cukup dengan jurnal saja sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan sekarang. Memang PPK harus ada dan diterapkan, dan itu benar-benar dilakukan ya. Jadi dari 5 itu monggo Bapak Ibu lebih menekankan ke mana. Yang jelas kalau 5-5-nya itu memang bisa diungkap, itu akan lebih bagus. Nah, kalau religius biasa ya, nasionalisme memang harapannya sekarang nasionalisme itu diterapkan kepada anak-anak, tapi menurut saya tidak hanya melakukan menyanyikan Indonesia Raya sudah nasionalisme, masih ada aktivitas-aktivitis lain yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru untuk menanamkan nasionalisme. Misalkan mencintai produk dalam negeri, mengkaitkan budaya dalam pembelajarannya, karya anak bangsa diungkap, ya. Nah, monggo itu. Nah, karena kemarin ada yang mengatakan kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bu, berarti sudah nasionalisme. Ya, monggo itu ya, tapi kan bisa dengan kegiatan yang lain yang bisa menambah nasionalisme peserta didik terhadap Indonesia, bangga dengan tanah air Indonesia, ya. Nah, monggo itu bisa diterapkan Bu sesuai contoh pembelajaran abad 21. Gitu. Nah, jadi bergantung penelitian ya. Kalau memang harus ada afektifnya yang harus dinilai, ya itu memang harus ada penilaian, instrumen penilaian untuk afektif. Nah, monggo afektifnya apa? Bapak Ibu tidak hanya sekedar kognitif misalnya, ya. Nah, dan harus kompetensi yang diukur apa? Kompetensi kognitifnya. Kan tidak hanya sekedar hasil belajar Bapak Ibu sekarang. Nah, kompetensinya itu mau pemecahan masalah, atau koneksi matematis, atau probabilistik, atau aljabaris, atau kemampuan berpikir kritis, ya, atau kreatif, berpikir kreatif. Nah, monggo. Tentunya itu mengacu pada definisi-definisi
kompetensi, kemampuan tersebut sesuai dengan Bapak Ibu merujuk dengan artikel-artikel yang tadi dirujuk dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentunya artikelnya jangan artikel yang hanya Indonesia saja, artikel-artikel internasional yang berbeda, ya, yang di jurnal G1, G2, G3, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi itu, ya, karena Bapak Ibu S3 ya, S3 loh ya, ini tidak S1 dan tidak S2 loh ya. Ya, tingkat levelnya sudah level, tidak hanya level 7 ya, S1 level 6, profesi level atau itu level 7, Bapak Ibu sudah level 8-9 ya. Nah, sifatnya adalah menemukan sesuatu, walaupun menemukannya itu yang sudah ada dimodifikasi. Ya, tidak harus betul-betul baru, ya, tetapi monggo. Nah, karena level S3 itu tingkatannya sudah, nah ya, dan Bapak Ibu sudah mengalami sendiri toh, S1 pernah, S2-nya juga pernah. Nah, di situ tuntutannya ke sana, monggo. Itu, ya. Nah, jadi di awal dulu saya pernah mengatakan, ini kok kayak S1 gitu ya. Ya, mohon maaf ya. BMI mohon maaf karena BMI mengatakan, monggo lah ya. Nah, kemarin sudah banyak masukan dari Prof. Kartono ya. Nah, tapi kalau itu Bapak Ibu bisa menciptakan sesuatu yang tadi ya, yang lebih, itu akan lebih bagus ya, dan akan bermanfaat. Jadi dia hanya sekedar sebagai memenuhi tugas dalam perkuliahan, tetapi menuju ke arah Bapak Ibu dalam ujian disertasi nanti. Ya, tidak mindon gawe ini ya cara Jawa ini. Nah, tidak mindon gawe ini, karena akan memperlancar proses Bapak Ibu selanjutnya. Itu saran saya. Ya, jadi nanti submit-nya juga perlu diperhatikan. Itu Bu Yeni ya, jawaban saya ya. Monggo, bergantung kepada kebutuhan masing-masing. Ya. Baik, Bu. Oke, lanjut berikutnya. Ini saya tak sambil meneruskan Irenanya. Bu Sri dulu apa saya dulu, Bu? Nah, Bu Sri? monggo saja Pak Gun. Oke. Pak, boleh saya, Pak? Oh iya, silakan. Bu Sri dulu, Bu Emi. Aduh, ya. Bu Sri dulu, monggo Bu Sri. Tapi ini sinyal jelek ya. Ya, Bu. Bentar. Mohon maaf, sinyal juga saya jelek ya, Pak Gun. Yang mana? Ini tershare ada, Pak Gun? Sudah, Bu Sri. Sudah. Jelas. Saya ini tidak stabil sinyalnya, jadi mohon maaf jika tersendat-sendat di perjalanan. Oke, ini RPP yang akan saya gunakan ketika nanti penelitian. Saya ngambilnya di SMA Arisalah ya, matematika wajib, di mana di sini materi pokoknya adalah kuadrat dan fungsi rasional. Ini berdasarkan kompetensi inti. Ini harus dibaca semuanya. Singkat saja, ini Bu Sri. kompetensi dasarnya saya singkat ya, jangan terlalu banyak ya. Diskusi di Elena tadi Bu Emi bilang. Oke, ini indikatornya. Oke, siap. Oke, yang ini indikatornya, ini kompetensi dasarnya 3.4 dan indikatornya untuk pertemuan pertama ada 1, 2, ini karena saya bagi-bagi ya indikatornya, mengidentifikasi perbedaan notasi, perbedaan sketsa, bagaimana cara membuat gambar. Selanjutnya untuk KD-nya ini ya yang nomor 4.4, begitu juga indikatornya saya uraikan lagi. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Ini saya rinci ya pembelajarannya supaya
menurut saya itu jelas gitu ketika mengajarkannya. Ini tujuan pembelajarannya. Dan untuk materi pelajarannya di sini memuat ada ilmu pengetahuan. Di sini yang terdapat faktual, konseptual, prosedural, dan juga ada tekniknya di mana bagaimana merancang langkah-langkah menggambar grafik. Terus ada matematikanya, bagaimana menghitung titik potong. Ada teknologinya di mana dalam penggunaannya saya menggunakan ada laptop atau audiovisual, serta saya menggunakan YouTube ya dalam penyampaian materinya. Itu untuk ICT-nya. Dan juga ada seninya, bagaimana si siswa itu membuat sketsa grafik ya, atau dalam membuat grafik persamaan. Untuk modelnya, saya menggunakan scientific dengan menggunakan diskusi yang berbasis masalah dengan menggunakan CITE. Nah, ini model yang akan saya gunakan, modifikasi model ya. Di mana langkah-langkah pembelajarannya, ngacong ya, ngacong, bahasa Sunda ngacong. Oke, untuk langkah-langkah pembelajarannya, ini pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini saya siswa juga dalam apersepsi, ini sebelumnya ada apersepsi, mempersiapkan pembelajaran. Kemudian siswa menyimak video dari YouTube, di mana YouTube itu mengenai materi fungsi kuadrat. Kemudian linknya akan saya share, karena di sini YouTube-nya saya itu nggak mungkin saya membuat YouTube ya Bu, jadi saya ambil dari yang sudah ada saja. Nah, kemudian ketika setelah di-share melihat YouTube, kemudian guru memberikan pertanyaan yang mendasar, bagaimana bentuk grafik fungsi linear, notasinya bagaimana, dan bagaimana menentukan daerah asal. Ini sesuai dengan dari gambar atau dari YouTube tersebut. Oke, selanjutnya dalam langkah-langkah pembelajaran, ini masuk ke langkah-langkah pembelajaran yang pertama, connection, di mana siswa mengkoneksikan pengetahuannya terlebih dahulu dengan pengetahuan awalnya, terus melalui suatu permasalahan yang diberikan oleh guru mengenai materi fungsi yang disajikan menggunakan PowerPoint. Ini PowerPoint maksudnya ini dengan YouTube ya. Salah. Oke. Kemudian siswa mengamati permasalahan. Yang ketiga, siswa itu menyimak permasalahan yang disampaikan. Nah, itu. Nah, ini mohon maaf untuk YouTube-nya juga di sini ada permasalahannya juga ya. Ini saya harusnya YouTube-nya di setel ya. Yang selanjutnya integrasi. Nah, di sini bagaimana cara siswa mengidentifikasi atau melakukan penyelidikan terhadap permasalahan, kemudian menanyakan jenis apakah fungsi tersebut ketika melihat permasalahan yang ditampilkan oleh YouTube. Kemudian menanyakan kepada siswa bagaimana cara mengidentifikasinya, bagaimana jenisnya, terus menanyakan juga cirinya seperti apa, terus merumuskan permasalahan. Transferring, kemudian ketika si siswa sudah menyelesaikan permasalahan, mereka melakukan kerjasama mengidentifikasi permasalahan tersebut. Nah, bersama-sama dengan guru, atau siswa dibimbing guru untuk mentransfer pengetahuannya kepada temannya itu tentang fungsi dengan cara menggunakan LKS. Evaluasi guru bersama-sama dengan siswa mengevaluasi hasil pekerjaannya. Kemudian penutup, ya guru memberikan tugas proyek di akhir. Di sini proyeknya itu ya bagaimana cara menggambar persamaan linear, persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya untuk penilaian, di sini saya menggunakan penilaian karena ada indikatornya kemampuan, ada indikator itu kepercayaan dirinya juga. Maka di sini saya ini ada penilaiannya itu ada 3. Yang pertama itu sikap, yang kedua pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana dalam sikap itu dengan pengamatan, waktu penilaiannya itu selama proses pembelajaran. Pengetahuan juga sama selama proses pembelajaran. Dan juga untuk keterampilan itu berdasarkan penyelesaian tugas individu atau kelompok. Maksud itu dengan teman sebangkunya tersebut ya, diskusi. Untuk instrumen penelitian, aspek pengetahuan secara tertulis, menyelesaikan kuis. Untuk keterampilan itu dengan produk ya setelah proses pembelajaran. Dan untuk sikapnya itu dengan komponen spiritual, kepercayaan diri dan juga sikap, misalnya sikap yang lain. Ini waktunya, kalau untuk waktunya, kalau untuk pengetahuan, setelah ya Bu. Ya Bu. Ini kan masih ada
Bu Sri dengan Saya, Bu. Nggih. dengan Ya, Pak Gun. ya ini nggak bisa ya laptopnya ya. Error, Bu, katanya. Ya, Error. sehingga ini kan waktunya sudah pukul 2, Bu. Nggih. Sehingga jangan Ya, dibaca, Bu. tapi dijelaskan saja, Bu Sri Soleha sudah sampai mana hitungannya. Oh, Kemudian pelaksanaan kegiatannya kapan. Ya. oke. Kalau ini ya, Bu, siap. Pembuatan artikelnya sudah sampai seperti Sampai mana? di mana, rencananya akan disubmit di mana. Itu sudah punya bayangan enggak Bapak Ibu ya. Jadi Oke. sudah mencari jurnal-jurnal yang akan menjadi tempat Bapak Ibu mensubmit artikel yang dibuat setelah Bapak Ibu melakukan penelitian kecil-kecilan ini ya. Penelitian Ya, Bu. bukan kecil-kecil ya, nah ya, yang melakukan penelitian yang Bapak Ibu rancang gitu loh ya. Nah, jadi itu saja yang dijelaskan ya supaya waktu efektif. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk di Elena ya. Oke. Nah, di Elena dan monggo nanti bisa diunggah file-file itu ya, bisa diunggah masing-masing buat nama sendiri-sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa masuk di dalamnya mereplay masing-masing. Misalnya tadi Pak Gun akan mereplay punyanya Bu Ratri juga, Bu Sri juga, Pak Gianto juga, Bu Yeni juga. Jadi semuanya saling memberi antar teman begitu. Jadi satu akan diberi masukan berempat. Pak Gun juga akan mendapatkan masukan berempat. Ya, Bu Sri mendapatkan masukan berempat. Jadi monggo saling supaya saling melihat punya temannya tadi. Kalau enggak gitu nanti enggak akan pernah melihat punya Bu Sri, enggak pernah melihat punyanya Bu Ratri. Karena masing-masing masih di dalam punyanya sendiri-sendiri gitu loh. Masih begitu tak Pak Gun? Nggih, Bu, nggih. Kan belum pernah di-set dan bisa dibaca secara leluasa oleh Belum. Bapak Ibu. Belum. Ini Belum, Bu. sudah ke Google Drive-nya, Bu. Ini sudah. Sudah kami buatkan, Bu, di grup. Nah, silakan. Kalau sudah ada Google Drive berarti filenya bisa dilihat di Google Drive. Nggih. Komentarnya bisa di Elena. Elena. Ini sudah tak buatkan di Elena. forum diskusi ya. Monggo dari masukan teman-teman tadi Bapak Ibu bisa memperbaiki ya. Nah, saran itu monggo namanya saran itu bisa diterima, bisa juga disimpan kan gitu ya. Nah, jika memang saran itu membuat lebih bagus ya yang harus dilakukan Bapak Ibu monggo, tetapi sarannya loh kan sudah saya lakukan misalnya begitu. Ya, monggo ya. Jadi gitu. Jadi supaya ini waktunya tidak terbuang lama begitu ya. Jadi Mohon maaf, kuliahnya Bu. itu harus 40 menit. Nah, jangan sampai kuliah sampai 2 jam. Gitu ya. Oke. Ini sudah 1 jam lebih ya. Jadi itu Bu Sri Soleha, jadi yang disampaikan jangan dibaca detail dari kata demi kata yang disampaikan begitu. Bapak Ibu kan sudah bisa membaca nanti ya. Ya. Hanya poin-poinnya saja yang disampaikan. Nah, monggo dilanjut poin-poinnya saja Bu Sri Soleha. Karena masih ada Pak Gun ini. Pak Gun ini sudah. Saya sudah selesai Bu kalau RPP. Nah, iya, tapi setelah itu melakukan apa Ibu? Ya, nanti kalau saya setelah tapi yang ya RPP-nya saya sudah punya. Penelitian kan perangkatnya apa saja yang harus sudah dipenuhi kan gitu kan? Yang sudah dirancang oleh panjenengan. Nah, jadi aku kerja berikutnya apa progresnya kan? Dulu kita sudah membuat perencanaan ya, yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Nah, perencanaan itu sudah sesuai atau belum? Oh, ternyata aku melanggar dari perencanaan yang sudah saya buat. Nah, segera dikejar kan gitu. Ya, kalau lewat dari perencanaannya. Nah, kalau Pak Bu Sri Soleha sudah cukup, sekarang Pak Gun. Sudah cukup Bu Sri? Sudah cukup Sudah Bu, disampaikan silakan progres berikutnya apa? Oke, progresnya nanti saya mau penelitian minggu depan Bu, hari Senin. Nah, untuk minggu depan itu kan berarti Bapak itu mengatakan minggu depan sudah pada melakukan. Nah, saya kan perlu tahu seperti apa
yang dibuat Bapak Ibu kan gitu toh. Oh, Nah, ya. masa Bapak Ibu melakukan saya diam-diam saja. Saya selama ini Iya, belum Bu. pernah diberi loh karyanya Bapak Ibu semua itu saya belum pernah dapat loh ya. Nah ya gitu. Oke, mulai sekarang Pak Gun. Nggih, Bu. Nggak usah lama-lama ya Pak, 10 menit. Nggih. Nah, Nggih, matur nuwun Bu Emi. Izin. Jadi untuk progres saya terkait penelitian kecil ini, saya sudah melakukan penelitian. Ya, ini sudah 2 kali Bu, karena memang rencana saya itu penelitiannya 4 kali pertemuan. Ini sudah 2 kali minggu lalu, jadi minggu ini tuh sudah sedang UTS mahasiswa. Jadi ini saya sudah cukup merampungkan pendahuluan. Dari 1 minggu terakhir ini saya menonton YouTube, Bu, untuk memahami mengenai teori gap. Nah, saya 1 minggu ini kadang-kadang di sela waktu saya nonton YouTube tentang research gap ini. ya. Kemudian untuk instrumen yang akan digunakan nanti pada setelah pertemuan keempat, tentunya pada pertemuan kelima sudah saya buat juga mengenai kemampuan berpikir kreatif. Jadi soal-soalnya itu dibuat berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif. Itu nanti yang akan saya uji cobakan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Begitu, Bu. Jadi kemudian untuk progres penelitian lain lagi, besok Kamis kami akan seminar internasional, Bu. Di STKIP Sumatera Barat, saya, Bu Sri, dan Bu Yeni dan Pak Sugi. Wih, di Sumatera Barat. Nggih, di STKIP. Nah, di mana itu? Di STKIP, Bu. STKIP Sumatera Barat ya, Bu Sri ya? Betul ya? Namanya, masa namanya STKIP Sumatera Barat, masa mana? PGRI, Pak Gun. PGRI ya? Oh iya. PGRI, Bu. Ya. Itu besok, Kenapa Bu, harus tanggal jauh-jauh? 28. Kenapa harus jauh CMS-nya? Mau sambil rekreasi. Daring, Bu. Oh, daring. Nggih, daring. Oke, memang harus. Nah, itu bagus ya. Kalau itu sudah nanti diseminasikan gitu ya. Nggih. Di sana. Oke. Nah, apa? Itu yang progres penelitian saya kurang 2 pertemuan lagi, Bu. Setelah UTS nanti akan saya teruskan. Nah, terus cukup. Apa masih ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Sudah cukup, Bu, seperti itu. Saya masih terus berjalan ini. Nah, harus terus berjalan, nggak boleh berhenti ya. Nggih, Bu. Harus terus berjalan ini ya. Nah, harapan saya nanti yang diunggah di Google Drive itu sudah semua ya, sudah semua. Jadi tidak gini, perangkat sambil jalan sambil penelitian, tidak gitu ya. Jadi perangkatnya sudah fake, Bapak Ibu tinggal action begitu. Nah, yang diunggah harapan saya sudah seperti itu. Jadi ini loh instrumennya keseluruhan seperti ini. Gitu. Nah, jadi itu. Sehingga Bapak Ibu tinggal action dan setelah action menata hasilnya seperti apa yang nanti akan dijadikan bahan untuk tadi membuat artikelnya. Ini perjanjian awal artikelnya di jurnal internasional ya. Tidak Nggih, Bu, itu. Indonesia apa? Saya mau submit ke internasional, Bu. Nah, harus disiapkan uangnya. Gitu. Minimal 5 juta ya. Oh, nggih. Kata Pak Wardono tuh satu harga motor baru, Bu. Oh, satu harga motor baru berapa? 20 juta. 14-an. 14. Itu kalau iji ya kemarin itu iji ya 14 juta 300 400 gitu ya. Nah, ya. Enggak. Ya. Nanti tapi setelah itu kembali menjadi bisa beli mobil. Gitu kan? Nah, seharga motor nanti setelah lulus bisa kembali menjadi bisa beli mobil. Nah,
Oh gitu ya, Bu. Lipat-lipat lah, jadi berlipat-lipat lah. Beli pesawat, Bu. Ya, itu. Oke, Pak Gun ya. Oke, berarti cukup ya ini ya pertemuan kita ya. Nah, Cukup, kemudian Bu. minggu depan. Nah, minggu depan itu Bapak Ibu melaksanakan kerja mandiri atau artikelnya harus sudah jadi targetnya sehingga nanti bisa menyampaikan atau 2 minggu lagi ya atau seminggu lagi harus sudah jadi harus ditetapkan satu. Nanti bisa kita diskusikan sama. Enggak, ini janji Bapak Ibu sendiri loh ya. Ini adalah janji Bapak Ibu sendiri ya. Saya kan sifatnya motivator, ya. Motivator Bapak Ibu, ngompori itulah ya, ngompor. Tapi ini pada penelitian minggu depan, Bu, baru ini teman-teman. Gimana, Bu? Berarti minggu depan kita tidak usah kuliah. Bapak Ibu kerja mandiri. Kita kerja mandiri. Minggu depannya harus sudah jadi. Kan hasilnya sudah didapat kalau minggu depan penelitian. Ya, monggo berusaha. Berarti sudah 2 minggu hilang loh ya. Minggu depannya lagi sudah hilang 2 minggu. Tinggal 3 minggu. Gitu, tinggal 3 minggu lagi. Nah iya, waktunya dikejar. Nanti minggu ketiganya koreksi sama Ibu, Bu, atau gimana? Ya, nanti kita diskusikan. Langsung artikel ya, Bu? Udah nanti. Ya, no. Bahasa Indonesia dulu. Ya. Kalau reject gimana, Bu? Kalau reject. Reject gimana? Kalau udah masuk ke jurnal internasional terus langsung ada rejected gitu, Bu, gimana? Ya, kan yang penting sudah jadi dulu, kan belum jadi punyanya Ibu. Belum jadi kan? Nantinya takut ke penilaian gitu, Bu. Pikirnya bahwa sudah jadi dulu saja. Sudah jadi. Nah, sudah jadi, mau jadi itu pada minggu keberapa? 13 harus sudah jadi minggu ke-13. 13 berarti, Bu, betul. 16 kan UAS, Bu. Nah, makanya UASnya itu UASnya diganti produk. Produknya Bapak Ibu tuh Submit berarti, Ibu. UAS nanti. Accepted. Amin. Amin, Bu, amin. Ini kan didoakan yang baik-baik, Pak. Iya. Tinggal ngamini. Amin. Amin. Oke, gitu Mas ya. Kita tutup ya. Iya, Bu. Bapak Ibu lebih banyak untuk tadi ya. Jadi minggu depan kita tidak usah ketemu ya. Bapak Ibu melanjutkan kinerjanya, penelitian tadi segera diolah datanya sehingga 1 minggu berikutnya Bapak Ibu sambil membuat artikelnya, harapannya ada wis dadi lah ya, ada yang wis dadi gitulah ya di 2 minggu yang akan datang. Berarti tanggal piro? Pokoknya minggu besok sama minggu besoknya masuk ya. Ditilet satu minggu ya. Minggu besok tidak masuk, minggu berikutnya masuk. Oke, Bu. Harapannya sudah ada hasil ya. Sudah ada hasilnya. Saya tulis di grup saja apa Ibu? Saya tulis di grup nggih untuk mengingatkan. Nah iya manggane duwe grup kok ora tahu diisi-isi, mau isinya mek jam Zoom. Oh enggak, bisa dikomunikasikan di sana. Target teman-teman minggu depan ini tanggal sekian hari ini gitu enggak apa-apa. Ya, untuk memotivasi Bapak Ibu. Gitu. Supaya isinya tidak hanya kalau mau kuliah ini di share Zoom, wis ono tok isine ngono tok ya. Nah, gitu ya. Bu Ratri, Bu Sri Solihah, Pak Gian, Pak Yeni. Ya, supaya lebih termotivasi, lebih fokus ya, silakan saling memberi penguatan. Grup boleh ya.
Bapak Ibu mau berkata apa loh, boleh di grup. Nah, misalnya, ayo Bu Ratri, sudah sampai apa ini? Saya diwarai. Boleh loh ya. Saya diberi masukan, ini kurang apa punya saya. Boleh loh ya. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Enggak usah sungkan sama Bu ini. Ya, untuk komunikasi di grup. Boleh. Sepanjang komunikasi yang baik. Nah. Itu ya. Ya, kita tutup kuliahnya. Sudah 1,5 jam loh, tidak terasa. Tutup ya, Pak Gun ya, Bapak Ibu ya. Nanti langsung masuk Elena, masih ada waktu 1 jam masuk di Elena. Ibu. Dibuka. Monggo ditutup dengan doa Pak Gun. Matur nuwun, Bu. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kuliah hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Gun dan Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggungan Bapak Ibu, finansial, tenaga, pikiran, ya, dan DLL, gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin, semoga tetap kuat. Bu Emi dan keluarga sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, dadah. Ibu Emi.